وأتموا الحج والعمرة لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, kita lanjutkan kajian sifatus salatin Nabi, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Muttafaqun alaih. Dari Ubadah bin Samit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca ummul Quran. Jadi salat tidak sah kalau tidak membaca suratul Fatihah. Jadi Ummul Quran itu adalah salah satu nama suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah itu banyak namanya. Antara lain nama suratul Fatihah ya Ummul Quran. Antara lain surah Al-Fatihah itu namanya Fatihatul Kitab. Antara lain suratul Fatihah itu namanya Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Antara lain nama daripada suratul Fatihah itu surah Ruqyah. Seterusnya antara lain suratul Fatihah dinamakan suratul Salah. Nah, jadi banyak nama suratul Fatihah. Khilafiyah ulama, apakah suratul Fatihah itu Makkiyah atau Madaniyah? Pendapat yang paling kuat dia adalah surah Makkiyah. Dia surah Makkiyah. Kenapa? Karena dia adalah rukun daripada salat, dan salat sudah diwajibkan ketika di Mekah. Jadi ini pendapat yang paling kuat. Dia adalah surah Makkiyah karena salat itu sudah diwajibkan pada akhir-akhir periode Mekah. Ada yang mengatakan dia adalah surah Madaniyah. Ada yang mengatakan dia turun 2 kali, dalam periode Mekah sekali, lalu periode Madinah juga sekali. Tapi yang paling sahih adalah pendapat yang pertama, dia adalah surah Makkiyah. Secara ringkas kita maknai suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Ada beberapa pelajaran di dalam awal-awal surah, atau paling tidak 3 surat awal, surah 3 ayat awal dari suratul Fatihah. Yang pertama adalah pelajaran tentang iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita. Alhamdulillah, di situ ada nama Allah, yaitu Allah. Segala puji bagi Allah. Ini adalah menunjukkan tauhid uluhiyah. Karena Allah maknanya al-ma'luh, yang disembah.
yang disembah. Nah, lalu ada tauhid yang kedua, namanya adalah rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa rububiyah itu? Adalah Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mematikan. Nah, itu dinamakan dengan rububiyah. Tauhid yang ketiga, asma wa sifat. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik. Itu kalau dibahas semua itu adalah hal yang sangat pokok dalam asma wa sifat. Nama Allah, Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Al-Malik, Malik Yaumiddin, itu bisa dibaca dengan dua cara. Dengan Malik Yaumiddin, tidak panjang manya. Kalau tidak panjang manya, itu adalah maknanya raja. Raja. Kalau Jokowi, bahasa Arabnya Malik, tidak panjang manya. Kalau Malik Yaumiddin adalah yang menguasai. Kuatan mana? Raja dan yang menguasai. Punya rumah ini Alfian, berarti yang menguasainya adalah Alfian. Apa bahasa Arabnya? Malik. Manya panjang. Jokowi raja, bahasa Arabnya apa? Malik. Tidak panjang. Jadi kuatan mana terhadap rumah ini, Jokowi atau Alfian? Jokowi sebagai raja, Alfian sebagai pemilik. Kuatan Alfian, kenapa? Karena dia yang punya, tergantung dia mau jual atau tidak. Kalau Jokowi, dia raja, tapi dia tidak berhak menjual rumah ini. Jadi terkadang Malik lebih kuat, terkadang Malik adalah lebih kuat. Maka Malik Yaumiddin itu boleh dibaca dengan dua cara. Malik Yaumiddin, maknanya panjang, atau Malik Yaumiddin. Nah, inilah pelajaran yang pertama di dalam 3 ayat. Nah, jadi kalau disimpulkan, 3 ayat ini adalah menjelaskan tentang tauhid. Menjelaskan tentang iman. Kenapa? Karena intisari daripada agama kita adalah iman. Apa arti iman? Ya, yakin. Perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir antara lain yang sangat pokok adalah orang beriman itu yakin walaupun mereka tidak melihatnya, yang sering kita sebut dengan iman. Allah itu ada. Pernah lihat? Tidak. Yakin tapi tidak ada ragunya sedikit pun. Surga itu ada. Pernah lihat? Tidak. Tapi tidak ada ragu sedikit pun.
Neraka juga begitu. Begitu juga dengan janji-janji daripada Allah dan Rasul. Umpamanya dalam ibadah, kalau kamu lakukan ini begini. Orang beriman itu percaya, tidak ada ragunya sedikit pun, walaupun mereka tidak melihatnya. Kalau sudah Allah yang ngomong, Rasul yang ngomong, mereka nggak ragu. Adapun orang kafir, mereka akan percaya apabila mereka lihat atau mereka dengar. Jadi apa bedanya antara orang beriman dengan orang kafir? Orang beriman percaya tidak mengandung keraguan sedikit pun kalau itu sudah Allah yang ngomong, sudah Rasul yang ngomong. Itu orang beriman. Maka Nabi katakan di dalam hadis kudus, di dalam hadis sahih, kata Nabi apa? Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa bin Maryam abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wal jannatu haqqun wan naru haqqun adakhalahu Allahul jannata ma kana minal amal. Siapa yang percaya bahwa tidak ada ilah selain Allah, dia percaya Muhammad adalah Rasul Allah, dia percaya Isa juga adalah Rasul Allah, dia percaya surga ada, dia percaya neraka ada, adakhalahul jannata ma kana minal amal. Orang ini akan dimasukkan Allah ke dalam surga dengan amal apa adanya. Jadi kalau begitu syarat masuk surga itu apa? Iman. Syarat masuk surga itu iman. Nah, jadi kalau begitu orang beriman itu percaya. Apa sumber kepercayaan orang beriman tadi? Al-Quran, hadis. Kalau sudah datang Al-Quran, datang hadis, tidak ada ragunya lagi dia, itu orang beriman benar. Ada kata-kata Ali yang sangat bagus. Apa kata Ali? Seandainya aku melihat surga dengan mata kepala aku, lalu Rasul bercerita tentang surga, maka aku lebih percaya apa yang dikatakan Rasul dari apa yang aku lihat. Apa maksudnya itu? Iman. Seandainya aku lihat surga itu dengan mataku, lalu Nabi berbicara tentang surga, aku lebih percaya apa yang dikatakan Nabi dari apa yang kulihat dengan mataku. Inilah iman. Artinya kenapa? Kalau orang kafir itu percaya adalah apabila mereka melihatnya atau mereka mendengarnya. Maka mereka mengatakan kepada Musa, arinallaha jahra, arinallaha jahra, perlihatkan kepada kami Allah itu dengan jelas. Kalau memang Allah itu ada yang perlihatkan, perlihatkan. Kenapa begitu kata mereka? Karena memang orang kafir akan percaya apabila mereka melihatnya dan apabila mereka mendengarnya. Orang beriman biarpun tidak dia lihat, biarpun dia tidak dengar, kalau udah Allah yang ngomong, Rasul yang ngomong, udah gak ada ragunya sedikit pun. Maka Nabi katakan, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti orang itu benar-benar orang beriman. Kira-kira apa hubungannya? Tidak ada yang paling dicintai manusia di atas dunia ini selain daripada harta, uang. Lalu Allah katakan infakkan sedekah. Yang ngomong kelihatan enggak? Allah kelihatan enggak? Kalau kamu sedekahkan maka pahalanya seperti ini, kata Allah.
Alladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil sampai akhir. Pahala itu juga enggak kelihatan. Iya kan? Tapi karena Allah dan Rasulnya yang ngomong, orang beriman itu tidak ada ragunya sedikit pun. Apa buktinya dia tidak ragu? Dia berinfak, dia bersedekah. Maka Nabi katakan as-sadaqatu burhan. Contoh berikutnya, rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih mahal dari dunia dan isinya. Percaya nggak? Bukti orang itu percaya adalah dia lakukan. Kalau ada keraguan, maka mudah bagi dia meninggalkannya. Contoh, kalau ada dapat kabar di TV, dia bilang jangan ke Monas, nanti akan meledak bom. Percaya nggak dengan kabar itu? Percaya. Kalau percaya, dia pasti nggak ke sana. Tapi kalau dia katakan saya percaya, tapi dia tetap ke sana, itu bohong. Iya kan? Nah, jadi iman yang benar itu mewujudkan amal. Percaya nggak kalau sholat itu sebab masuk surga? Percaya. Ya kalau percaya dia pasti sholat dong. Nah, inilah iman yang benar. Maka iman yang benar melahirkan amal saleh. Maka lihat dalam Al-Quran selalu digandengkan iman dengan amal saleh. Alladzina amanu wa amilus salihat. Alladzina amanu wa amilus salihat. Dan dalam ayat banyak yang teksnya seperti ini, dalam hadis juga seperti itu, selalu seperti itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Khairan aw liyasmut amal saleh. Nah, jadi tidak akan lahir amal saleh kecuali diawali dengan iman yang benar. Nah, seperti yang tadi analoginya. Kalau ada berita di TV jangan ke Monas, di Monas akan meledak bom. Percaya, dia bilang percaya, tapi dia ke sana bohong, itu berarti. Mana ada orang yang mau dibohongnya? Kalau engkau sholat 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih baik dari dunia ini dan isinya. Percaya nggak? Percaya. Kalau begitu udah pernah tinggal loh. Jangankan dunia isinya, kalau umpamanya DKM ngomong kalau saat siapa yang datang ke sini sholat akan dikasih 100.000 sekali sholat, enggak ada orang yang mau tinggal. Iya kan? Tapi ini Nabi yang ngomong. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, iman bicara. Kalau memang ini kata-kata diyakini, ini tidak akan pernah ditinggalkan. Itulah yang menjadi sebab setiap kali Allah memerintahkan ibadah kepada kita itu ada tawaran pahala. Yakin gak pahala itu? Seperti umpamanya apa yang kita katakan kemarin, antara lain fadilah daripada umroh itu menghilangkan kefakiran dan menghapuskan dosa. Yakin gak? Nah, bahkan banyak orang gak yakin dan mau umroh, uang banyak. Kenapa? Karena dia merasa terlalu mahal dan mau mengeluarkan uang untuk beribadah. Nah, jadi ini semua berbicara adalah iman. Nah, jadi orang beriman itu adalah kalau sudah Allah yang ngomong, kalau sudah Rasul yang ngomong, dia benar-benar yakin, tidak mengandung keraguan sedikit pun. Sebaliknya orang kafir, dia akan hanya mau percaya apabila dia lihat atau dia dengar. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah pandangan kita ini salah? Bisa nggak penglihatan kita itu salah? Kemarin kamu ke pasar ya? Kita bilang sama teman, kita lihat dia di pasar.
Enggak, saya nggak ke pasar. Apaan sih, kemarin saya lihat ente di pasar. Demi Allah saya nggak pasar. Kemarin saya kerja, saya nggak ke pasar kemarin. Demi Allah katanya. Berarti saya lihat dong, salah lihat. Sering begitu kan? Sering begitu kan? Nah, pendengaran sering salah nggak? Sering. Ngaji, Ustadz ngomong. Banyak yang salah dengar. Kemarin saya ngaji habis subuh. Saya bilang, jangan menjadi hamba dunia. Saya terangkanlah. Tiba-tiba saya kasih sesi pertanyaan. Kan begini Ustadz bilang tadi haram punya uang banyak. Kan salah dengar itu. Semua jamaah ketawa. Kenapa dia salah dengar dia sendiri? Saya bilang gimana? Ada nggak saya ngomong begitu tadi? Enggak kan, jamaah pada ketawa. Separuh lebih agama ini harus dengan uang. Kan pokok ibadah itu 3. Hati, perbuatan, harta. Ibadah hati, ibadah fisik, ibadah harta. Gimana kalau udah punya uang? Tapi salah dengar. Nah jadi orang kafir hanya percaya kalau mereka melihatnya dan mendengarnya atau mendengarnya. Kenapa? Padahal pendengaran, penglihatan sering salah. Adapun apa kata Allah dan apa kata Rasul mustahil salah. Ingat, ini iman. Jangan pernah sedikit pun menaruh keraguan terhadap apa kata Allah, terhadap apa kata Rasul. Ini bahaya besar. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Fakadzabna wa qulna ma nazzarallahu min syai' in antum illa fi dhalalin mubin. Kullama ulqiya fiha qala lahum khazanatuha. Setiap orang kafir dibuang ke neraka. Dalam ayat sebelumnya apa? Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur. Jadi orang kafir itu begitu mau dimasukkan ke neraka, neraka itu mengeluarkan suara amarah yang sangat luar biasa karena keinginan yang sangat luar biasa menghukumi orang kafir. Takadu tamayyiz, saking marahnya kata Allah hampir pecah-pecah itu neraka itu. Hampir pecah-pecah neraka itu. Mereka dibuanglah ke neraka itu dengan cara yang sangat jelek, cara yang sangat kasar. Setiap orang kafir itu masuk ke neraka maka dia ditanya sama siapa? Malaikat. Apa kata malaikat? Alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Dulu ketika di dunia emang ada peringatan yang menceritakan kepadamu bahwa ini neraka ada. Apa yang dimaksud peringatan di situ? Pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Berikutnya ulama-ulama. Ini yang 3 macam ini udah sampaikan peringatan itu sama kita belum? Udah. Kalau kita renungkan Al-Quran itu berbicara tentang hari kiamat, mulai sejak mati sampai surga neraka, sangat rinci. Jangankan kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari kiamat, pembicaraan-pembicaraan yang akan terjadi di hari kiamat pun itu sudah disampaikan dengan rinci. Yakin gak? Kalau orang beriman itu mau mati, apa kata malaikat sama dia? Kalau dia mau mati, apa dia bilang sama malaikat? Kalau dia orang kafir, bagaimana kata-kata mereka? Lalu apa kata malaikat kepada mereka? Kalau mereka masuk ke dalam surga, ke dalam kubur, ada pertanyaan.
dijelaskan Nabi nggak? Udah dikasih bocoran. Kalau kamu masuk kubur, pertanyaannya kata Nabi, man rabbuka, man nabiyuka, ma ilmuka. Anak sekolah kalau dapat bocoran lulus nggak? Ini udah nggak tahu berapa kali Ustadz ngomong bocoran ini, pertanyaan di barzakh. Kalau udah bisa jawab, yang kebangetan siapa? Coba renungkan. Lalu apa kata mereka setelah mereka itu mendapatkan taman surga sampai hari kiamat? Semua kata-kata yang terjadi di hari kiamat sudah Allah sampaikan. Jangankan apa-apa yang terjadi, kata-kata dialog orang beriman dengan orang beriman, dialog orang beriman dengan penduduk neraka, dialog penduduk neraka dengan malaikat penjaganya, dialog Allah terhadap orang beriman, dialog antara keluarga, dialog antara sahabat, semuanya sudah jelas itu. Itulah nadhir. Kullama ulqiya fiha qala lahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kenapa malaikat bertanya? Litawih, untuk mencemooh mereka, sehingga begitu ditanya, apakah ketika di dunia dulu kamu tidak mendapatkan peringatan yang menjelaskan bahwa hari kiamat itu terjadi? Proses-proses ini semua akan terjadi. Udah ada kejelasan belum ketika di dunia dulu? Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzdzabna. Udah datang semua itu, tapi kami tidak percaya. Ya kalau tidak percaya, disinilah memang tempat orang yang tidak percaya. Tempat orang yang percaya di sorga. Maka surga itu diciptakan untuk orang yang percaya, neraka itu diciptakan untuk orang yang tidak percaya. Nah, jangan main-main dengan iman. Kalau sudah Allah dan Rasul yang ngomong, jangan sedikit pun ragu. Tidak boleh. Karena kalau Allah dan Rasul sudah ngomong, mustahil salah. Nah, itu tadi saya katakan, coba buka kitab-kitab Al-Quran, hadis. Kalau kita melakukan ibadah, kamu pergi haji, lihat pasti ada tawaran pahala. Kalau haji begini, kamu berwudu, pasti ada tawaran pahala. Wudu fadilahnya ini. Maka antara lain metode beribadah, kalau ingin melakukan ibadah, pertama pelajari bagaimana melakukannya yang benar sesuai dengan ajaran Nabi. Yang kedua, pelajari apa yang Anda dapat dari ibadah itu. Kalau Anda meyakininya, maka Anda akan merasa sangat mudah dengan melakukan ibadah. Contoh umroh. Pelajari apa janji Allah dan Rasulnya bagi orang yang umroh. Ampunan, kemiskinan dihilangkan, yakin gak sih? Doa dikabulkan, pahala banyak. Coba hitung, satu kali sholat 100.000. Berapa kali sholat? Kalikan. Yakin gak? Kalau yakin, Anda tidak keberatan meninggalkan pura. Kalau Anda yakin, Anda tidak keberatan keluar uang banyak. Kalau yakin, Anda tidak keberatan meninggalkan keluarga. Iya kan? Tapi kalau nggak yakin uangnya banyak, dia nggak pergi. Karena nggak yakin. Nah, jadi pelajaran pertama dari suratul Fatihah 3 awal, yang pertama adalah itu membangun iman. Itu berbicara tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Tidak mungkin kita bicarakan secara rinci. Kita nggak mampu membicarakan secara garis besar. Kita perlu tahu, wajib tahu agar supaya kita tahu apa yang kita katakan dalam salat. Pelajaran yang kedua dalam suratul Fatihah, di dalam ayat yang pertama, bagaimana rasa syukur dan pujian itu adalah hanya milik Allah.
Alhamdu apa artinya? Segala puji. Alif lam di situ lil istighraq al jinsi. Semua apa yang kita puji selain Allah itu adalah pujian pinjaman. Pujian sesungguhnya al-haq adalah milik Allah. Karena semua apa yang Anda puji selain Allah itu adalah ciptaan Allah. Anda cantik banget sih, sebentar doang tuh. Paling 10 tahun lagi kalau dia udah ompong ya. Udah peot. Pujian itu hanya sementara. Satu. Yang kedua, pujian itu kembali pada Allah. Yang bikin dia cantik siapa? Adalah Allah. Itu orang jenius banget sih. Gak lama lagi jadi pelupa dia. Lagian dia jenius juga. Siapa yang bikin dia jenius? Adalah Allah. Karena Allah adalah yang menciptakan. Karena Allah adalah yang menciptakan. Nah, ini pelajaran yang kedua. Bahwa pujian hanya milik Allah. Dan apapun yang kita puji di atas dunia ini, hakikatnya pujian itu kembali pada Allah. Cakep banget itu gunung. Hakikatnya yang dipuji Allah karena dia yang bikin. Indah banget itu langit. Hakikatnya yang dipuji itu adalah Allah karena dia yang bikin. Itu orang ganteng banget. Siapa yang dipuji? Hakikatnya adalah Allah. Hakikatnya adalah Allah. Tadi dia kesandung. Itu juga adalah pasti baik. Gimana modelnya? Lagi sholat setiap rakaat ngomong Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sholat dia pulang kesandung di pintu masjid. Kurang ajar tuh. Baru ngomong Alhamdulillahirabbil alamin. Baru ngomong Alhamdulillahirabbil alamin. Perbuatan Allah itu ada dua. Pertama, perbuatan yang kita suka. Perbuatan Allah yang kita suka. Apa contohnya? Allah bikin kita sehat, suka nggak? Allah bikin bisnis kita lancar, suka nggak? Suka. Setiap ketentuan Allah yang kita sukai itu namanya rahmat. Lalu ada perbuatan Allah yang kita tidak suka. Sakit kita tidak suka. Gagal kita tidak suka. Itu namanya hikmah. Itu namanya hikmah. Jadi dua perbuatan Allah. Pertama, setiap perbuatan Allah ada yang kita suka. Nah, perbuatan-perbuatan Allah yang kita suka apa namanya? Rahmat. Ada perbuatan Allah yang kita tidak suka, seperti sakit, musibah dan lain-lain. Itu namanya apa? Hikmah. Dua-duanya pasti benar. Dua-duanya pasti salah. Maka kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak suka dari Allah, berupayalah untuk melihat hikmahnya. Ada ibu-ibu nanya sama saya, jemaah juga, anaknya lagi sakit sekarang ini, sakit mengarah kepada kayaknya mengarah kepada gila. Dia berat sekali. Saya bilang memang itu manusiawi. Ibu akan kuat menerima ini kalau ibu terus berupaya melihat ini dari segi hikmah. Cobalah terus berupaya untuk melihat hikmahnya, walaupun kita tidak mampu melihat hikmah secara keseluruhan. Coba kalau anak ibu sehat, dia menjadi orang yang durhaka, dia menjadi peminum khamar dan lain-lain, yang akhirnya nanti dia di penjara. Kalau mungkin begini, ya dia selamat, yang akhirnya dia masuk surga. Gimana kira-kira? Pilih mana?
Cuman hikmah ini susah. Musa aja nggak bisa ya. Begitu mereka jalan sama Khidir, ketemu sama anak kecil, ditabokin sama Khidir, mati. Siapa bilang perbuatan ini bagus? Papasan doang ditabokin mati. Musa marah, seorang rasul tidak bisa memahami hikmahnya, karena hanya Allah yang mengetahui hikmah secara total. Musa marah, dia katakan kepada Khidir, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi haqq. Kenapa engkau bunuh anak kecil yang tidak punya salah apa-apa? Ternyata Khidir membunuhnya karena perintah Allah. Nah, begitu diterangkan hikmahnya, apa hikmahnya? Ini anak kecil kalau tumbuh dewasa jadi orang kafir. Ayahnya, ibunya orang yang bertakwa. Kalau dia dibiarkan tumbuh dewasa, dia jadi orang kafir, kata Allah, dan dia akan memaksa ayah dan ibunya menjadi orang kafir. Tapi ini anak dibunuh, belum tumbuh dewasa. Selamatlah anak ini, selamatlah ayahnya dari kekafiran, selamatlah ibunya dari kekafiran. Akhirnya mereka sama-sama di surga. Baikan mana? Baikan mana? Saya juga kadang-kadang anak saya yang kurang sehat, yang paling kecil, yang tidak bisa ngomong, tidak bisa dengar, saya berupaya kembali ke situ saja. Mungkin ini anak saya kalau sehat, normal seperti orang, udah masuk surga. Kenapa? Karena faktor terbesar orang udah masuk surga lisannya. Dosa yang paling banyak adalah lewat lisan, lewat telinga, lewat mata, ya kan? Kadang-kadang saya obati hati dengan cara begitu saja. Nah, maka dari itu perbuatan Allah itu dua. Ada yang kita suka dinamakan dengan rahmat, ada yang kita tidak suka dinamakan dengan hikmah. Maka kalau Anda mendapatkan sesuatu dari Allah yang Anda tidak suka, caranya berupaya keras untuk mencoba mencari tahu kira-kira ini hikmahnya apa. Nah, akan tetapi orang beriman, baik itu perbuatan Allah yang ia dapatkan bentuknya rahmat, maupun itu perbuatan Allah yang ia dapatkan bentuknya adalah hikmah, dia tetap memuji Allah. Maka Rasul, dia dapat sesuatu yang baik atau tidak, dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Maka dalam sebuah hadis sahih, Allah memerintahkan malaikatnya untuk mencabut nyawa seorang anak kecil. Begitu malaikat mencabut nyawa anak kecil ini, dia kembali kepada Allah dan melapor kepada Allah. Allah bertanya pada Allah, padahal Allah tahu. Apa kata Allah? Madza fa'altum li'abdi? Apa yang kamu lakukan terhadap hambaku itu? Malaikat itu mengatakan, qabattu thamarata fuadihi, aku ambil buah hatinya ya Allah. Nah, lihat, kematian anak itu sangat menyakitkan. Allah pun akui dengan bahasa thamarata fuadi, buah hati. Aku ambil buah hatinya ya Allah, kata malaikat itu. Lalu Allah bertanya, madza qala abdi? Begitu kamu ambil anaknya, apa kata ayahnya? Yaqulul istirja' wa qala alhamdulillahi rabbil alamin. Ayahnya ngomong inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pingin gak bersabar atas saat setiap musibah? Kalau pingin, Anda harus yakin satu kalimat, inna lillah. Segala sesuatu Allah yang punya. Ya kalau Allah yang punya, hak dia ngambil mana yang dia mau, kapan dia suka. Iya kan? Nah, malaikat itu mengatakan, ayahnya ngomong inna lillah, kemudian mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Allah katakan, qabattum thamarata fuadihi wa yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin.
Kamu sudah ambil buah hatinya tapi dia memuji aku. Kamu matikan anaknya tapi dia tetap memuji aku. Kata malaikat itu, "Na'am, iya ya Allah." Apa kata Allah? Allah tersenyum. Kenapa Allah tersenyum? Dalil bahwa Allah memiliki sifat tersenyum. Dan ini menunjukkan seolah-olah ini ayah mengerti apa yang hendak Allah kasih sama dia. Karena iman yang bagus. Karena iman yang bagus, dia lihat orang beriman itu kalau mendapatkan pemberian yang namanya musibah atau yang namanya hikmah, harus tetap memuji Allah. Harus benar-benar yakin bahwa ini adalah pasti baik. Maka Allah katakan pada malaikat itu, "Udkhulu fil jannah wa banu lahul qasra wa sammu qasral hamdulillah." Masuklah ke surga, malaikatku. Bangun untuk orang tuanya di surga sebuah istana dan bikin namanya istana alhamdulillah. Jadi pelajaran yang berharga dari suratul Fatihah, selain dari tadi yang pertama adalah membangun iman, memperbaiki iman, kita terus-menerus diperintahkan untuk memperbaiki iman. Bagaimana cara memperbaiki iman? Adalah dengan cara mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dengan cara belajar ilmu agama. Yang kedua, pelajaran yang diambil dari ayat yang pertama kedua adalah bagaimana orang beriman, kalau memang benar-benar orang beriman, harus tetap mampu memuji Allah apapun yang ia dapatkan dari Allah, maupun yang ia dapatkan sesuatu hal yang ia sukai atau yang ia tidak sukai, tetap alhamdulillah. Nah, inilah pentingnya suratul Fatihah, maka dibaca setiap rakaat. Jangan giliran dapat yang gak enak marah sama Allah dan memuji Allah. Pelajaran yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah. Perintah bersyukur kepada Allah. Antara lain, kalau kita bersyukur kepada Allah, itu kita ngomong apa? Alhamdulillah. Tapi apakah cukup dengan alhamdulillah saja? Tidak. Lihat orang kafir aja sekarang udah ngomong alhamdulillah. Ya, itu baru langkah awal dinamakan orang yang bersyukur. Nah, orang yang bersyukur itu siapa? Orang yang bersyukur itu, pertama yang dinamakan orang yang bersyukur itu, dia yakin bahwa apa yang dia miliki pemberian Allah semata-mata. Bukan karena dia lebih pantas dari orang lain, bukan karena dia lebih berhak dari orang lain. Ingat, ini rukun syukur. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, kalau ingin dinamakan sebagai seorang yang bersyukur, langkah awal yang harus ada di dalam hati, ini semua adalah dari Allah. Saya bukan karena lebih pantas dari orang lain. Bicara kepantasan, banyak yang lebih pantas di sana. Dia sekolahnya lebih tinggi dari kita, dia lebih jenius dari kita, tapi ternyata rezeki dia tidak seperti rezeki kita. Sering begitu. Kalau begitu bukan karena Anda berarti yang lebih pantas dari orang lain. Dan tidak merasa bahwa lebih berhak dari orang lain. Rizki yang kita dapatkan itu bukan karena kita lebih pantas dari orang lain, bukan karena kita lebih berhak dari orang lain. Kalau bicara yang lebih berhak, lihat pemulung itu yang lebih berhak. Jam 3 dia udah buka itu tong sampah kita, tapi gak kaya-kaya juga. Kita kerjanya enak, ongkang-ongkang dapat uang. Kalau begitu seharusnya siapa yang lebih berhak? Siapa yang lebih kerja keras? Nah, jadi kalau ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur, ini langkah awal.
harus muncul di dalam hati. Semua apa yang saya miliki bukan karena saya lebih pantas dan lebih berhak dari orang lain. Ini semua semata-mata karunia Allah kepadaku. Inilah yang dikatakan oleh Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semua karunia Allah. Karena Allah ingin menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku engkar. Rukun syukur kedua, kalau Anda ingin dinamakan orang yang bersyukur, manfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan itu kepada apa yang diridhoi Allah. Kalau tidak, itu akan menjadi laknat. Itu akan menjadi laknat. Maka dari itu Nabi katakan, ad-dunya mal'unah, dunia ini semua laknat. Yang gak laknat itu apa? Zikrullah. Kenapa? Karena semua zikir pada Allah membuat kita memiliki kemampuan beribadah kepada Allah. Yang kedua apa? Ibadah. Yang ketiga apa? Orang yang menuntut ilmu. Yang keempat apa? Orang yang mengajarkan ilmu. Maka semua nikmat yang Allah berikan pada Anda, kalau ingin dinamakan sebagai seorang yang bersyukur, maka jadikan nikmat ini sesuatu yang diridhoi Allah. Keluarkan nikmat ini pada sesuatu yang diridhoi Allah. Yang ketiga, kalau Anda ingin dinamakan sebagai orang yang bersyukur, imbangilah nikmat ini dengan amal saleh. Dia katakan begitu dapat nikmat, dia bilang alhamdulillah. Ini memang semata-mata pemberian Allah, bukan karena saya lebih pantas. Dia manfaatkan di jalan Allah, tapi dia enggak sholat. Orang yang bersyukur enggak itu? Enggak. Nah, maka Allah katakan kepada Rasul, inna a'tainakal kautsar fasalli. Di dalam ayat ini ada dua bentuk syukur yang sangat tinggi. Fasalli, salatlah. Kalau engkau benar-benar dinamakan orang yang bersyukur, salatlah. Maka bentuk syukur paling tinggi salat. Yang kedua, wanhar, berkorbanlah. Artinya, keluarkanlah ibadah-ibadah harta. Ini bentuk syukur yang paling tinggi dari segi ibadah. Nah, jadi kalau begitu, kalau ingin dinamakan sebagai seorang yang bersyukur, ada 4 hal yang harus dilakukan. Pertama, ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, yakini ini nikmat semata-mata pemberian Allah, bukan karena lebih berhak dan bukan karena lebih pantas dari orang lain. Yang ketiga, manfaatkan semua pemberian Allah ini kepada hal-hal yang diridhoi Allah. Pastikan pengeluaran daripada rizki ini, semua rizki, bukan uang saja, bisa dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Mata rizki enggak? Rizki. Pastikan setiap pandangan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu syukur. Seterusnya, kalau ingin dinamakan orang yang bersyukur, semakin Anda banyak dapat nikmat, ibadah harus semakin banyak. Hati-hati. Ibadah harus semakin banyak. Nah, Nabi Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambahi. Nah, kembali pada iman tadi, yakin tak? Wala in kafartum, tapi kalau kamu tidak bersyukur, kamu ingkar, inna 'adzabi lasyadid, azabku sangat dahsyat. Dia dapat ini enggak? Dia dapat rezeki enggak kalau dia enggak bersyukur? Dapat, sesuai takdirnya. Orang kafir itu atau orang-orang yang tidak bersyukur itu kok dapat nikmat, itu takdirnya. Allah enggak memiliki sifat zalim. Tapi dia hanya mendapatkan sebatas takdirnya saja. Tapi kalau orang itu adalah orang yang bersyukur, maka apakah bisa ditambahi rezekinya dari apa yang ditakdirkan? Bisa saja. Apa sulitnya bagi Allah? Kan udah ditakdirkan. Yang punya takdir itu Allah. Allah kok yang ngomong.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka ulama kita mengatakan banyak orang yang tidak cerdas sehingga ia tidak mengerti bagaimana merawat dan mengamankan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kalau engkau ingin nikmat yang sekarang ini ada bertahan segitu-segitu saja dan tetap menjadi milikmu tidak hilang, maka pertahankan ibadahmu seperti yang sekarang saja. Tapi kalau engkau ingin nikmat ini terus bertambah, tambahi ibadahmu. Tapi kalau kau ingin ibadahnya rezekimu kurang, kurangi ibadahmu. Nah, kembali kepada iman tadi, yakin atau tidak. Seterusnya berbicara tentang syukur ini, manusia ini tidak bisa bersyukur dengan sempurna. Yang bisa bersyukur dengan sempurna itu Allah. Allah punya sifat bersyukur nggak? Sifat bersyukur, asy-syakur. Asy-syakur. Bagaimana mungkin orang beribadah dengan waktu yang sangat singkat dan dia umpamanya melakukan ibadah, kita lihat dalam hadis, ada orang masuk surga dengan ibadah yang sangat sedikit, tapi dia di surga abadi selama-lamanya. Itu kira-kira bagaimana itu rasa syukurnya Allah? Nah, manusia tidak bisa bersyukur dengan sempurna. Maka Anda akan salah kalau Anda katakan saya sudah bersyukur dengan baik. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang akan bisa bersyukur yang dengan baik, yang maha asy-syakur adalah Allah. Manusia itu tidak bisa bersyukur dengan sempurna. Kenapa? Karena nikmat yang Anda dapat dari Allah, alasan pertamanya, nikmat yang Anda dapat dari Allah kira-kira banyakkan mana yang Anda minta kepada Allah ataukah yang bukan Anda minta? Banyakkan mana? Nikmat yang kita dapatkan ini kira-kira banyakkan mana yang kita minta sama Allah atau yang kita tidak minta? Yang tidak kita minta. Ya, bapak umpamanya pernah gak sih dulu minta sama Allah kalau istrinya 1.000? Enggak pernah kan? Enggak pernah kebayang. Saya juga enggak kebayang Pak, saya jauh dari Medan, istri saya orang Solo. Tapi begitu Allah kasih, melahirkan nikmat yang tidak bisa terhitung. Ya? Pernah minta enggak sama Allah anaknya umpamanya Alpian atau yang lainnya? Enggak pernah kan? Tapi begitu Allah kasih, mau nuker enggak sama orang lain Pak? Alpian mau nuker bapaknya enggak dengan orang lain? Enggak pernah kepikir Alpian seandainya ayahku Abu Bakar. Enggak pernah kan? Enggak pernah. Kenapa? Coba renungkan nikmat yang kita dapatkan ini, banyakkan mana ini kita minta atau yang kita tidak minta? Yang kita tidak minta. Allah tahu apa yang membuat kita bahagia. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan sempurna kepada Allah? Nikmat Allah tidak terhitung. Kadang Allah kasih satu nikmat, nikmat ini melahirkan nikmat yang enggak terhitung. Allah kasih satu nikmat, contoh mata. Kira-kira terhitung enggak nikmat yang muncul karena pandangan mata? Bisa enggak Anda bayangkan kalau tidak memiliki penglihatan berapa nikmat yang hilang? Apakah Anda akan seperti orang saat ini kalau Anda punya mata? Enggak. Lihat, Allah kasih mata, lalu bagaimana nikmat tidak terhitung muncul karena mata. Allah kasih telinga, bagaimana nikmat muncul tidak terhitung karena telinga. Allah kasih 2 lisan. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih satu bibir, satu lisan, 2 bibir. Mudah hidup ini. Coba Anda bayangkan alangkah sulitnya hidup ini kalau kita tidak bisa diet. Alangkah sulitnya hidup ini
kalau kita nggak bisa dengar. Alangkah sulitnya hidup ini kalau nggak bisa ngomong. Sulit bagi kita mengutarakan apa yang kita inginkan terhadap orang lain. Lihat, ini ajalah anggota tubuh yang tadi Allah bicarakan, mata, telinga, lisan, itu melahirkan berapa nikmat. Pernah minta nggak dulu daripada Allah itu? Enggak pernah. Enggak pernah kan? Maka sampai kapanpun manusia tidak bisa bersyukur dengan sempurna pada Allah. Mencoba bersyukur, ya, tapi maksimal bersyukur tidak akan pernah. Dan tidak boleh dikatakan saya sudah bersyukur dengan sempurna. Alasannya kenapa? Alasan yang pertama, nikmat yang Anda miliki itu jauh lebih banyak yang Allah berikan tanpa engkau minta dibanding dengan apa yang kau minta. Yang kedua alasannya apa? Nikmat yang engkau miliki sekarang lebih banyak yang engkau tidak sadari dari yang engkau sadari. Napas ini kira-kira mahal nggak? Mahal nggak kira-kira? Saya kemarin itu orang tua saya sakit, harus pakai oksigen. Sebentar habis, Pak. Padahal baru berapa hari. Kira-kira berapa harganya? Tanyalah di rumah sakit sana orang yang sakit. Kalau dia sakit seminggu itu kira-kira bayar oksigen berapa? Kalau dia sakit sebulan bayar oksigen berapa? Kalau dia sakitnya setahun oksigennya harganya berapa? Kira-kira bisa hidup nggak? Sekaya apapun kita nggak bisa hidup. Sekaya apapun kita tidak bisa hidup kalau harus beli oksigen. Nah, ini oksigen ini disadari nggak? Nikmat yang disadari nggak? Enggak. Iya kan? Lihat, jantung itu disadari nggak? Kalau kita tidur jantung diam gitu, repot nggak? Itu nggak disadari. Itu tidak disadari. Ya. Nah, jadi alasannya manusia tidak bisa bersyukur dengan sempurna adalah karena nikmat yang tidak disadari jauh lebih banyak dari apa yang disadari. Nah, jadi kesimpulannya 3 awal ayat ini adalah pelajarannya di situ. Pertama, belajar untuk mengenal Allah, yaitu iman. Yang kedua, kita diperintahkan untuk tetap terus memuji Allah. Dan yang berikutnya, ketiga, kita diperintahkan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.